Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 124 110. Di sini saya akan menjelaskan, saya ingin simulasikan bagaimana caranya kita untuk menggunakan writing tools untuk pengecekan grammar, pembuatan daftar isi, dan scan icon, masukin gambar, masukkan tabel dan lain-lainnya, serta scan authenticate. Oke, di sini saya ada jurnal, salah satu jurnalnya dari Telkom University. Sebentar, oke, di sini ada jurnal dengan nama Analisis Strategi Eco-Branding Produk Indonesia melalui proyek Lestari, studi kasus pada brand produk Indonesia. Di sini ada, kita ambil contoh di abstrak ini, kita pilih semuanya, lalu klik kanan, maaf, kita pilih semua, baru klik kanan, kita cek, kita ketik grammar, spelling, and grammar. Kita coba cek, ternyata masih terdapat banyak sekali eh, s- eh, yang apa ya, masih terdapat banyak kalimat-kalimat yang harus diperbaiki. Seperti ini suggestion, ada banyak sekali. Tinggal kita coba-coba saja klik-klik ketika ingin mungkin grammar tidak baik, bisa langsung dicek seperti itu. Oke, selanjutnya kita ingin pembuatan daftar isi. Kita buatkan ke new. Oke, di sini ini halaman baru. Kita mulai langsung dari judulnya saja seperti daftar isi pendahuluan, eh, tinjauan Kak, contoh Kak, lalu dan kita langsung ke, misal langsung ke eh, daftar pustaka. Oke, kita buatkan langsung judulnya. Nah, ketika kita klik ini kan seperti ini bahannya. Sangat tidak sesuai dengan ketentuannya. Nah, kita bisa aja klik kursor kita ke arah sini, ke heading satu, klik kanan, lalu modify. Nah, kita klik di sini ada Times New Roman dengan ininya 12, dengan bold, ini tengah, dan juga automatic. Oke, sip. Sudah mulai semuanya. Lalu kita eh, turunkan saja semuanya ke halaman yang lainnya. Oke. Nah, bila ada tambahan eh, apa? Oke. Bila ada tambahan, misal abstrak, kita bisa tambahkan saja. Kita buatkan, kita tinggal klik saja, baru kita klik abstrak seperti itu. Oke, seperti ini. Nah, untuk membuat tabel sangat mudah. Kita hanya perlu masuk ke type reference, klik table of content, kita build automatic. Seperti ini, langsung otomatis sesuai dengan page yang judul ini ada. Misal abstrak sudah muncul di halaman kedua, pendahuluan di halaman ketiga, tinjauan pustaka di halaman keempat, dan
Tinium pustaka di halaman keempat dan daftar pustaka di halaman kelima. Untuk eh, lalu untuk menginput tabel juga sangat mudah sekali, hanya ke bagian ini, lalu insert tabel. Misal kita butuh berapa? Butuh 3 kali 6 misalkan. Kita buat di sini dulu, oke. Tabel 3 kali 6 misalkan. Oke, kita buatkan di sini. Eh, Ketika kita sudah memasukkan tabel ini, seperti contohnya, nah bila kita merasa, saya ingin menambah lagi uh, tabelnya, gampang, tinggal insert row below. Kita klik, nah dia akan otomatis menambah, dan begitu sebaliknya bila ingin mengurangi, tinggal ke tab yang delete yang cell, row, set, dia bakal hilang eh, di di bagian tab yang tadi yang kita pilih. Kalau kita ingin hapus ini, tinggal delete delete kolom. Oke, dia udah dia sudah kita hapuskan. Nah, untuk menambah judul di bawah tabelnya itu biasanya ada. Kita klik saja, kita klik kanan. Oh, sorry. Oke, kita insert caption. Kita udah klik, sudah di select semuanya ini. Kita klik kanan, terus insert caption. Tabel 1, misal penelitian sebelumnya. Oke, di sini ada positioningnya, ada above atau below. Kalau above itu di atas dari tabelnya itu, tapi kalau di bawah itu, eh bila below itu pasti di bawah. Oke, kita klik. Oke, ini kita apa? Oke, ini sudah terbentuk. Nah, ini sudah bentuk judulnya atau captionnya dari eh, tabelnya itu. Oke, kita langsung masuk saja ke tahap selanjutnya, yaitu eh, scanning, scan e-ticket. Kita masuk ke ini. Ini bisa juga ya AI detektor ini. Jadi kita hanya ada banyak sekali website-website yang menyediakan AI detektor. Jadi kita hanya uh, pilih, misalkan ini kita di bagian abstrak, kita pilih, kita copy, kita paste, lalu nanti kita pastekan saja. Tetapi setiap aplikasi itu akan berbeda sekali jumlah dari huruf yang bakal bisa terdeteksi. Kebanyakan hanya bisa sekitar 200-an. Nah, ketika sudah kita klik, kita uh, kita select, baru nanti secara otomatis sistem akan menganalisanya. Nah, di sini terlihat 0% text of likely AI. Kita coba lagi plagiarism checker. Ini kita ambil contoh di Quillbot. Banyak aplikasi sejenisnya yang mirip sekali. Eh, kita coba ini dulu. Nah, kita copy, kita paste. Lalu kita klik scan authenticate. Oh, seperti harus, karena sudah kita menggunakan AI checkernya, kita coba di aplikasi yang berbeda. Kita coba di Just Down. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita pilih, lalu kita pastekan saja eh, kalimat yang kita sudah kopikan, lalu kita cek. Nah, kita tunggu prosesnya. eh, kita tunggu saja, dan secara sistem otomatis
mendeteksi. Nah, hasilnya sudah keluar menunjukkan secara detail berapa persen. Nah, ini ada 60% average plagiarism check level, 39% minor change, dan 22% identical. Oke, oh iya, tambahan juga untuk di bagian ini, sebenarnya untuk bagian caption atau dari ya caption lah, insert caption ini tidak hanya untuk tabel saja, tapi untuk foto juga. Jadi kita ke download misalkan, lalu kita masukkan foto. Nah, seperti ini. Nah, kita juga bisa masukkan insert caption dengan tabel, tetapi ah, kalau misalnya tidak ada labelnya, ini ada equation, figure, tabel. Kalau nggak ada gambar, kita buatkan new label. Labelnya misal gambar. Klik OK, lalu gambar. Misal mood, word, Arjuna. Oke, kita klik. Nah, sini juga otomatis akan muncul. Dan bila ingin menambahkan gambar lagi, ya kita ambil foto lagi, kita masukkan, nah nanti dia juga akan secara otomatis masuk ke gambar dua. Nah, sama, oke. Seperti ini, langsung otomatis seperti ini. Oke, dan lalu bila kita sudah mengisi semuanya, jangan lupa di daftar isi, kita update table, update entire page, entire table. Oke, langsung berubah secara otomatis. Kita zoom out. Oke, di sini terlihat di bagian pendahuluan itu mundur sampai ke page 4, dan itu secara otomatis sudah terisi di daftar isi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.